Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, begitu luas karunia dan kasih sayangnya, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan di tahun ini. Salawat teriring salam semoga selalu Allah curah limpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam, yang telah membawa Islam hingga saat ini. Kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya yang semoga kita tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Anak-anak solih dan solihah yang Allah muliakan, pada kesempatan kultum kali ini Ustadz ingin memberikan sedikit nasihat kepada kalian semua dan khususnya kepada Ustadz pribadi, yang semoga ini bermanfaat untuk kita semua agar kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak solih dan solihah yang Allah muliakan, di antara tanda-tanda bahwa Allah sayang kepada seorang hambanya adalah Allah selalu memberikan ujian kepada hambanya yang dicintai. Maka dari itu, seseorang yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah, atau seseorang yang mengaku bahwa dirinya menyatakan atau mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, maka pasti Allah akan uji dia. Tentu setiap orang memiliki ujian masing-masing, memiliki kadar ujiannya masing-masing, baik itu beratnya ujian atau lamanya ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang dicintainya. Maka ketika kita ditimpa suatu ujian atau mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ingatlah satu yang perlu kita ingat, bahwa itu bukan tandanya bahwa Allah membenci kita atau sekitar membenci kita. Satu yang perlu kita ingat adalah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya kata Allah, kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan ibtalahum, memberikan ujian kepadanya. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukh. Siapa saja yang ridha dengan ujian yang Allah berikan itu, maka dia juga akan mendapatkan keridhaan Allah, yaitu berupa ganjaran, berupa pahala atau balasan yang sangat besar, yaitu jannah. Yaitu jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang dia ridha dengan ujian-ujian yang diterimanya. Tentu seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tidak terlepas dari ujian-ujian yang akan dilaluinya ketika masa hidupnya. Lalu Allah mengingatkan dalam satu ayatnya, ya. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan uji
di antara kalian, salah satu di antara kalian, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kata Allah, ujiannya bisa berbentuk rasa takut yang diberikan kepadanya. Misalnya seseorang dipenuhi hatinya dengan rasa takut, apakah ketakutan akan kehilangan harta yang dicintainya, atau kehilangan saudaranya, atau orang-orang yang terdekatnya, ya, itu adalah bentuk ujian yang diberikan kepada Allah, yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Dan semua manusia pasti akan dan pernah merasakan itu, ya. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khauf, yang pertama al-khauf. Lalu yang kedua wal ju'. Kemudian ujian yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an yang pasti akan seorang hamba merasakannya, yaitu al-ju', rasa lapar, ya. Misalnya qadarullah wa masya'afal, kita ditimpa di satu kondisi yang benar-benar kita tidak memiliki ekonomi kita memiliki gangguan, ya, atau kesulitan yang dimana ekonomi kita mencapai satu titik yang kita tidak bisa membeli makanan, ya. Lalu kita merasa bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, al-ju', rasa lapar. Mungkin saja kita tidak pernah merasakan ujian rasa lapar itu, tapi saudara-saudara kita yang kita lihat, yang pernah kita lihat merasakan rasa lapar, ya, mungkin dia tidak pernah mendapatkan satu rezeki yang lebih dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, atau kurangnya harta, ya. Bisa jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta, ya. Kekurangan harta yang dialami oleh seorang muslim, lalu dia merasa bahwa dia sebagai seorang beriman, dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang beriman, maka dia harus paham bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, atau hilangnya seseorang yang dicintainya, hilangnya jiwa, ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, atau di dalam Al-Qur'an disebutkan kurangnya buah-buahan, ya. Itu disebutkan juga kurangnya ditambahnya rasa lapar yang diuji oleh sebagian seorang hamba. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, berikan kabar gembira pada orang yang diuji dengan keimanan itu dengan jannahnya. Siapa orang yang bersabar itu? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman, orang yang mengaku dirinya beriman, yang menyatakan dan mengikrarkan dirinya beriman, yang mengakui keimanannya bukan hanya lisan saja, ya. Dia akan mengatakan bahwa ujian yang dideritanya, ujian yang dialaminya adalah kehendak Allah. Lalu sambil berkata, setiap ujian yang dia lalui adalah dikatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillahi, kita ini adalah milik Allah, kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak soleh dan solehah yang Allah muliakan, bahwa ketika kita mengakui bahwa diri kita beriman, ya, saya adalah orang beriman, saya adalah muslim dan saya beriman kepada Allah, harus dibuktikan, ya. Buktinya adalah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika kita mengakui bahwa diri kita beriman namun hanya melalui lisan saja, kita mengaku beriman namun kita meninggalkan sholat, kita mengaku beriman namun kita menyakiti saudara kita, kita mengaku beriman tapi kita tidak pernah melakukan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku beriman namun kita selalu mengambil hak orang lain, kita mengaku beriman selalu menyakiti anak-anak yatim dan lain sebagainya.
maka pengakuan keimanan yang dia ikrarkan pada dirinya itu tidak ada hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang beriman yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, dia akan dan tidak akan terlepas, dia tidak akan terlepas dari ujian-ujian Allah yang Allah siapkan kepadanya. Ya, maka seseorang Muslim harus merasa gelisah ketika dirinya tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa saya tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika seseorang beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya merasa bahwa Allah telah meninggalkannya. Seharusnya seperti itu. Ya, sebagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dirinya tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saya telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah kita juga bisa seperti itu ketika tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semisal atau sebagai contoh, kita diuji oleh rasa sakit, ya. Suatu saat kita diberikan kondisi di mana badan kita sakit, demam dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa itu ujian terberat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lalu ketika dia merasa beriman, maka ujian itu harus dilengkapi dengan rasa takut kepada Allah, ya, rasa sadar bahwa ujian itu datang dari Allah dan bukan atas kehendaknya diri sendiri. Ya. Dengan begitu ujian yang dia alami pada dirinya akan menjadi pahala baginya. Namun sebaliknya, ketika ujian tidak dibarengi dengan rasa syukur, kemudian rasa kembali kepada Allah, lalu dia tidak menyadari bahwa ujian itu dari Allah atau menyalahkan satu dari lain hal, atau bahkan menyalahkan Allah sendiri, justru itu bukan menjadi pahala baginya, namun murka Allah akan datang kepadanya. Dengan menjaga komitmen ibadah kita kepada Allah, maka hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama ibadah sholat. Sholat kita perhatikan waktunya tidak diundur-undur, kemudian sholatnya tidak terburu-buru, tumakninah, ya, selalu tumakninah. Bagaimana sholat yang tumakninah? Yaitu memberikan hak setiap gerakannya. Sujudnya tidak terburu-buru, rukuknya tidak terburu-buru, kemudian bacaan-bacaan tidak terburu-buru. Maka dari itu ibadah utama kita yang disebut tadi, yaitu sholat, akan menjadi prioritas utama. Dengan begitu kita menjadi seorang muslim yang hakiki. Menjadi seorang muslim yang hakiki yaitu menyadari bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita semua sebagai seorang hamba yang beriman, yang mengaku beriman, itu akan menjadi amal di yaumil hisab nanti. Dan kita akan sadar bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Maka kita hanya bisa memilih dari satu pilihan. Apakah kita akan memilih berprasangka baik kepada Allah ketika mendapatkan ujian, atau berprasangka buruk? Ketika berprasangka baik, maka ini menjadi pahala buat kita. Tapi ketika berprasangka buruk, ketika ditimpa musibah, berprasangka, oh Allah itu tidak adil, Allah itu selalu memberikan kecelakaan kepadaku dan lain sebagainya, itu justru menjadikan murka Allah datang kepada kita. Maka semoga anak-anak solih dan solihah menyadari, ya, memberikan pemahaman kepada diri sendiri bahwa ujian yang datang kepada Allah murni untuk kebaikan seorang hamba dan atas dasar kecintaan seorang hamba, atas dasar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Sebagaimana dalam hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan uji. Ketika kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bertanya, ya, apakah Allah masih mencintai kita? Apakah Allah masih memperhatikan kita dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga ini bisa memberikan semangat bahwa di bulan Ramadan yang mulia ini kita tetap semangat beribadah kepada Allah, ya, agar menjadi ladang yang baik, ya,
mengumpulkan pahala di bulan mulia ini menjadi amalan-amalan yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina al-mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.